RCTV Langka Padane, saya Eva Aziza. Saya sekarang berada di gedung kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, DKUKM-PP. Nah, pemirsa, bertepatan pada hari jadi Kota Cirebon yang ke-652 tahun. Tentunya pada hari jadi Kota Cirebon ini berbeda daripada tahun sebelumnya, pemirsa ya, karena kita sekarang masih menghadapi pandemi COVID-19. Dan apalagi Kota Cirebon ini masuk dalam level 4 ya pemirsa. Tapi bertepatan dengan hari jadi Kota Cirebon yang ke-652 tahun ini, kita akan meresmikan galeri UMKM di Kota Cirebon yang tepatnya berada di DKUKM-PP Kota Cirebon di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon. Ingin tahu informasi selengkapnya? Mari kita lihat bersama-sama. Telah membawakan prestasi yang sangat. Produk-produk yang telah dibuat merupakan produk-produk yang tidak kalah baik kualitas maupun kemudian. Oleh karena itu, saya berpesan pada para pengusaha yang tergabung dalam UMKM dan IKM untuk jangan pernah berhenti untuk berkarya. Karena melalui berkarya kita bisa menguasai dunia. Ini sebuah langkah yang spektakuler buat perekonomian Kota Cirebon. Kenapa saya katakan spektakuler? Karena masyarakat Kota Cirebon diberikan kesempatan untuk go internasional melalui galeri yang ada di gedung Indak ini. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh para pengusaha yang tergabung dalam UMKM dan IKM ini untuk terus berkarya, ya, sebaik mungkin. Kemudian pemerintah beserta stakeholder yang lain ini akan berupaya memasarkan sampai ke tingkat internasional. Lihat UMKM, IKM kita bagaimana sih Pak? Dari dulu geliat UMKM kita ini sebetulnya sudah menunjukkan grafik yang positif. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID, namun mereka tidak pernah saya lihat patah semangat, dan terbukti pada hari ini kita justru malah membuka ya sebuah galeri. Ini ibarat musafir yang sedang kehausan di padang tandus kemudian mendapatkan air. Ya, inilah bentuk semangat masyarakat Kota Cirebon yang ditunjukkan melalui UMKM dan IKM yang ada. Saya kira demikian. Untuk produknya apa nih Pak? Kuliner atau apa yang paling? Saya melihat semuanya memiliki prospek yang baik ya, baik kuliner maupun kemudian barang cenderamata ya,
dari mulai fashion sampai kepada pernak-pernik. Ini semuanya kelasnya, ini saya lihat kelasnya kelas internasional. Ya, kemasannya juga bagus ya, kemudian kualitasnya juga bagus ya, rasanya juga ini sangat kena ya, sehingga produk-produk yang ditunjukkan pada galeri ini ya, yang diproduksi oleh UMKM ini adalah produk-produk yang enak luar dalam, enak dirasakan, tapi enak juga dilihat, dipandang. Saya kira itu. Perhatian dari pemerintah kota apalagi di masa pandemi ini, Pak? Ya, jelas. Melalui program-program yang diemban oleh Indag, kami memberikan prioritas ya, sebagai memberikan skala prioritas buat UMKM untuk terus mengembangkan di masa pandemi COVID ini. Halo pemirsa, saya sekarang bersama Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Eti Herawati. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Ibu, bagaimana nih tanggapan Ibu ketika melihat UMKM di Kota Cirebon? Tentu saya sangat bangga sekali ya. Ini yang diidam-idamkan kami pemerintah kota punya display sendiri. Jadi minimal untuk UMKM kita, untuk teman-teman kita yang selama ini berkarya, yang menghasilkan batik dan juga makanan, ini ada wadahnya. Terutama UMKM yang memang sudah menjadi satu kebutuhan hari ini di Kota Cirebon, yang datanya cukup banyak. Jadi mungkin nanti ke depan ada beberapa teman-teman yang memang perlu dikurasi dan didampingi dan sebagainya, untuk bisa dijadikan produk oleh-oleh. Iya. Yang jelas kami sangat bangga dengan di Indag kali ini. Jadi ini terobosan yang harus kita dorong dan kita kembangkan, kita dukung. Caranya adalah untuk semua warga Kota Cirebon dan juga untuk semua para pengunjung yang datang ke Cirebon, tentu kita harus betul-betul ke medsosnya jalan, bahwa di Jalan Cipto ada tempat UMKM dan ini patut dikunjungi. Iya. Ini bagaimana Bu cara menggiatkan perekonomian UMKM di Kota Cirebon di tengah pandemi wabah COVID sekarang ini, apalagi Kota Cirebon masuk dalam level 4 gitu ya? Kota Cirebon sih sebetulnya untuk di wilayah Cahaya Manja Kuning saya sangat optimis. Untuk begitu cepatnya saya yakin, karena pergerakan orang yang walaupun penduduk kita cuma 3-4 sekian, itu kalau saya 2 juta, 1,5 juta di pandemi saja ini masih ada 1 juta, masih ada sirkulasi kunjungan. Saya melihat semua contoh hari ini, Gojek yang terbesar di Jawa Barat ada Kota Cirebon, ada Kota Bandung. Gonta-ganti saja, Grab juga. Berarti kan begitu luar biasanya potensi yang ada di Kota Cirebon. Jadi saya melihatnya ini hanya sementara saja, karena sempat awal pertama kita trennya sempat turun kan ya. Iya. Habis itu kita buka sedikit langsung naik. Habis itu sekarang tutup karena PPKM aja. Iya. Saya sih berkeyakinan, sangat berkeyakinan situasinya pulihnya cepat nanti. Saya melihat itu. Walau saya memohon maaf sekali lagi untuk teman-teman PKL, para pedagang yang hari ini ada regulasi dari pemerintah pusat yang tentu Kota Cirebon dimasukkan ke levelnya level 4. Ini tentu banyak hal yang hari ini hotel, Iya. mall, Banyak PKL ini salah satu yang sangat terganggu untuk ini. Mudah-mudahan PPKM berhenti di tanggal 16 dan kami sekali lagi mohon maaf. Tetap tentunya pemerintah kota yang hari ini mendengar semua masukan dari warga masyarakat. Sama sebetulnya kita juga merasa pengen semuanya berakhir. Iya. Kan gitu ya. Iya. Iya. Apa nih harapan Ibu dengan mengadakan galeri UMKM di Kota Cirebon? Harapannya mewadahi. Mewadahi. Ya, mewadahi semua kreativitas anak-anak kita, warga Kota Cirebon, warga Cirebon sekitarnya tentunya kan. Jadi ini untuk mewadahi dan juga untuk mengembangkan potensi UMKM di wilayah kita. Supaya bisa terkenal juga ya Bu? Ya betul. Orang juga pada tahu gitu kan. Ada tinggal produknya saja harus yang kreatif masuk, jadi terus berganti terus. Ya itu juga harus menjadi catatan. Ya.
saya sekarang bersama Ketua Panitia Hari Jadi Kota Cirebon, Bapak Agung Sudiono. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Salam sehat, saya kuat, saya bahagia. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Pak, ini mau nanya, apa sih tema dari UMKM Kota Cirebon? Ya, baik. Tema pada peringatan sekarang adalah Cirebon Rahayu Kale Saking Pancabaya. Oke. Itu mengandung makna bahwa Cirebon harus selamat, terhindar dari mara bahaya, termasuk musibah, termasuk wabah COVID-19. Kan begitu. Kita doakan ya Pak ya, semoga wabah ini cepat berakhir pemirsa. Oh, iya. Dan apa alasan dari tema tersebut? Nah, jadi gini, tema itu juga dikemas dengan logo 652. 652. 6 berwarna biru, di situ berbentuk udang. Nah, mungkin nanti bisa dilihat di logo-logo. Lalu 5-nya berwarna merah, di sana ada separuh dari sayap Garuda, burung Garuda. Lalu itu menunjukkan semangat berkorban dan kebetulan bertepatan dengan 17 Agustus. Lalu angka 2 warna hijau itu menunjukkan visi Cirebon hijau. Burung Garudanya menghadap ke belakang, di sana ada virus corona yang rontok dipacok oleh burung Garuda. Jadi Cirebon Kale Saking Pancabaya. Jadi semuanya itu ada satu rangkaian yang ada di ceritanya dalam kondisi seperti ini dengan semangat kemerdekaan. Burung Garuda merontokkan. Nah, burung Garuda itu kan semangat kita bersama, kolaborasi. Iya. Ya, yang selama ini juga semua sama-sama menangani COVID dengan segala permasalahannya. Baik. Intinya itu. Baik Pak. Terus apa harapan Bapak dengan adanya peringatan Hari Jadi Kota Cirebon Iya. yang ke-650? Intinya sebetulnya begini ya, kita melihatnya dari sudut pandang itu 3 tetap. Satu ya, dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan apapun itu kita sudah diberi policy dari pemerintah pusat bahwa PPKM level 4 dengan ketentuan seperti itu. Oleh karena itu maka PPKM ini harus tetap dijadikan satu acuan. Kita masih punya semangat, punya nilai-nilai sosial sejarah yang harus tetap kita kenang. Tetapi di sisi lain kita menghadapi problem dari sisi kesehatan warga masyarakat itu harus kita eman. Jangan sampai masyarakat itu terpapar dan apalagi meninggal dunia. Nah, Baik. itu kan. Nah, di saat ini ya kita berpikir tentang daya beli. Ini adalah satu hal yang tarik-menarik. Tidak boleh sakit, tetapi bagaimana caranya di satu pihak juga daya beli tidak turun atau pendapatan juga tidak turun. Oleh karena itu maka peringatan ini contoh misalnya sembako. Ya. Sembako ini pada saat kita beli, ya kita tidak membeli kepada satu penjual yang partai grosir. Kalau beras, ya, tapi pernik-pernik kecil Indomie kita sebar untuk membeli ke warung-warung kecil. Nah, ini contoh untuk memberikan semacam, ya, pedagang kecil harus kita beli, biar mereka juga punya pendapatan. Ini contoh dari 1000 pos sembako yang kita adakan. Nah, ini. Jadi untuk membantu para UMKM juga ya Pak? Iya, ya? betul, ya. Jadi ada sisi kesehatan, ada sisi ekonomi, dan satu lagi pendidikan. Selama ini mungkin kita sudah hampir 1,5 tahun lebih ya pendidikan, terutama anak-anak didik ya, dengan belajar daring ini tentu beda dengan belajar secara langsung. Iya, betul. Nah, ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Jadi indeks pembangunan manusia Indonesia ini dengan kondisi begini terganggu kan, Iya. pendidikannya, kesehatannya, daya belinya. Nah, ini pelan-pelan ya harus kita Berarti bukan normal. hanya saja pendidikan ya Pak, semua aspek mengalami dampak Iya, semua. intinya seperti itu. Makanya temanya ya sudah kita rangkai sedemikian rupa sehingga dengan angka 5 Kota Udang, semangat kemerdekaan ya, 652 ada burung Garuda memacok mematok virus sehingga virusnya itu harus rontok. Kale Saking Pancabaya, terhindar selamat dari mara bahaya. Amin. Ucapan khusus Ya. Khusus Pak untuk Hari Jadi Kota Cirebon. Ya, intinya kami menghimbau atas nama panitia kepada warga masyarakat. Saya menyadari semangat proklamasi pasti ada. Contoh ingin mengadakan lomba-lomba.
tetapi kemudian kita terbentur oleh kebijakan pemerintah bahwa kita sekarang masih pada level PPKM level 4. Oleh karena itu maka tetap semangat ada, tetapi ditahan dulu menjaga prokes. Kalaupun misalnya harus semangat ini diwujudkan, ditahan untuk dapat dilaksanakan di tahun depan. Mudah-mudahan kita sudah terhindar. Betul. Jadi alhamdulillah hari ini sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota pembukaan Galeri IKM yang ada di Kota Cirebon. Jangan kurang kenyang ya. Yang ada di Kota Cirebon ini ada sekitar 98 pengrajin, ada sekitar 400 produk. Jadi di sini ada kerajinan atau craft, kemudian ada fashion, ada kuliner dari semua teman-teman pengrajin di Kota Cirebon. Kriteria masuk ke ini gimana Bu galeri Bu? Kriteria pertama mereka harus mempunyai KTP kota ya, KTP Kota Cirebon. Kemudian dia mempunyai produk sendiri, jadi bukan repacking atau pengemasan kembali, tapi harus dia punya produk sendiri yang dibikin sendiri oleh dia. Seperti itu. Oh, berarti ini untuk umum bagaimana Bu? Untuk semua IKM dan UMKM yang mempunyai tadi itu mempunyai produk, kemudian mempunyai izin usaha, artinya bisa SKU, bisa NIB kayak gitu. Oh, berarti masyarakat boleh datang ke sini ya Bu? Boleh banget. Ini justru persembahkan untuk masyarakat kota dari teman-teman IKM sama UMKM semua. Ini terbuka semuanya tiap hari kerja, tapi sementara tiap hari kerja kita buka sampai jam kerja jam 4 sore. Oh, harganya gimana Bu? Harga insya Allah lebih murah daripada yang lainnya. Tapi kita harga untuk galeri ini sama dengan sentra. Karena ini di bawah DPK UKM. Itu pembinaannya sama. Total UMKM ada berapa? Kalau sekarang itu UMKM ada sekitar 1.929. Kenapa? Ini seperti apa nanti? Pengelolaan di sini udah kesepakatan dari teman-teman, sama seperti di sentra bahwa mereka memasukkan, kemudian ada harga yang mereka sudah tetapkan, kemudian ada untuk biaya administrasi, artinya kan di sini harus ada kasir, kemudian ada kebersihan dan lain-lain gitu. Paling untuk membayar tenaga saja. Selama pandemi ya kita harus tetap fokus gitu. Kalau untuk anjuran pemerintah PPKM ya kita harus mengikuti karena memang aturannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari penghasilan ya turun dibilang drastis iyalah dibandingkan PSBB gitu. Cuma ya kita harus bertahan, harus fokus tetap karena kebetulan yang saya jual adalah kaos Cirebonan, Kiriku Kaos Sewong Cirebon. Jadi ini mengangkat Cirebon juga, baik dari
gambar batik ataupun gedung-gedung bersejarah di Cirebon, itu aja. Mengatasi persaingan yang ketat sekarang ini bagaimana Bu? Persaingan yang ketat memang itu di online ya, di online seperti FB, IG atau website lainnya. Tapi kebetulan karena saya produknya khas Cirebon, jadi punya ciri khas sendiri. Tapi terkendala dengan karena kita produknya oleh-oleh, memang lebih cenderung orang berkunjung ke kami. Nah, itu kan yang berkurang. Jadi otomatis ya berkurang juga sih, otomatis berkurang. Untuk melihat sekarang dibukanya galeri ini bagaimana harapannya, optimisnya? Sebagai anggota IKM yang dibina Indah, kita harus tetap optimis. Karena kalau bukan kita yang optimis, siapa lagi? Jadi kita tetap berharap dan optimis bahwa ini hanyalah sekedar yang harus kita jalani gitu, karena ini aturan pemerintah dan buat kita sendiri. Tapi kalau memang masyarakat nanti mengikuti aturannya, insya Allah semua kembali normal. Ajakan dong untuk membeli produk Cirebon. Kepada semua masyarakat baik di Cirebon ataupun di luar Cirebon, lebih baik membeli produk-produk lokal, khususnya Cirebon, karena di produk-produk lokal sudah sangat luar biasa, baik produksi krianya, makanannya, semua sudah bagus dan dikemas juga dengan bagus. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membeli produknya? Jadi cintai produk lokal, itu akan sangat membantu perekonomian khususnya IKM di Kota Cirebon. Demikian peresmian UMKM di Kota Cirebon ini. Kita harapkan para sentra UMKM di Kota Cirebon bisa bergeliat dan bangkit kembali meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dan saya ucapkan juga selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-652 tahun. Selalu sukses dan jaya selalu. Ya, jangan lupa nih untuk pemirsa RCTV, jangan lupa untuk bisa membeli produk-produk lokal ya, karena kita juga untuk bisa membantu perekonomian UMKM yang ada di daerah kita. Terima kasih, saya Eva Aziza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan program-program beragam berikutnya.